Selamat datang di Darul Hikam Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Berpikir with PKR SMP Darul Hikam. Sebelum kita mulai, kayaknya kita perkenalan dulu gak sih? Iya dong. Oke, ini kita mulai dari yang sebelah kiri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gifari Ghazali Birzi, bisa dipanggil Gifari. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lutfi Rahman Rafif, bisa dipanggil Rafif. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nada Cintanti Alesa atau biasa aku dipanggil Nada. Halo semuanya, perkenalkan aku Halika Humaira Aksan, biasa dipanggil Alika. Yeay. Oke. Kira-kira kita mau ngomongin tentang apa sih? Oke, jadi hari ini kita itu mau ngobrol tentang situasi tanah air tercinta kita nih. Mungkin teman-teman semua di sini juga udah tahu kan tentang kegiatan demonstrasi belakangan ini. Iya, aku tahu sih. Iya, aku juga tahu sih. Emang kayak masyarakat Indonesia tuh pada banyak yang melakukan demonstrasi di area-area masyarakat, yang lingkungan masyarakat gitu kan. Kalau kalian sendiri tahu demo ini tuh dari mana? Dari medsos ya? Rata-rata tuh pasti kayak dari Instagram, dari TikTok gitu-gitu. Tapi sebenarnya ini tuh penyebaran berita ini tuh nggak menutup kemungkinan bahwa berita ini bisa jadi fakta atau hoax. Nah, terkadang kan kita bisa aja ya menerima suatu informasi, kadang karena udah banyak pengikutnya, jadi kita nggak cek lagi nih informasinya benar apa nggak. Bener gak sih? Bener. Soalnya ini ya sebagai pengalaman aku sendiri, kadang aku tuh susah banget nyari informasi yang benar. Bahkan kayak kalaupun ada 1.000 orang yang bilang bener, tiba-tiba ternyata informasinya tuh salah. Dan itu juga menurut aku tantangan bagi kita yang udah hidup di dunia modern ini sih. Setuju sih, soalnya kita harus bisa memilih yang mana yang salah atau mana yang benar. Nanti kalau kita nggak tahu yang salah mana yang benar, kita bisa dapat bahayanya, dampaknya di sosial media. Iya sih, kan terkadang kita kalau misalnya udah dapat satu info langsung kayak, oh ya udah ini berarti dari satu orang ini, ya udah deh berarti dia paling terpercaya. Jadi kita males gitu buat cari informasi. Kalau menurut kamu nih, Rafif ya, gimana sih cara kita biar bisa lebih bijak bersosial media? Kalau menurut aku nih, kalau misal zaman sekarang tuh kan teknologi udah maju ya, dan pasti informasi-informasi itu pasti udah banyak tersebar di situs-situs atau website gitu kan. Tentunya dari sumber-sumber tersebut kita tuh harus menentukan mana yang benar dan juga mana yang bisa dibilang itu hoax gitu ya. Dan juga kita tuh harus mengecek dulu sumbernya itu tuh udah sesuai fakta apa enggak. Kayak jadi kita bisa ngecek nih dari linknya. Kalau misal linknya itu tuh agak mencurigakan, bisa saja berita itu merupakan berita hoax. Namun bisa juga nih kita nanyakan secara langsung ke pihak dari website tersebut. Kan ada beberapa nih website besar yang sudah terpercaya gitu kan. Iya, setuju. Kalau menurut Gifari gimana nih? Nah, terus kita juga harus jangan sampai mengirim video-video yang tidak benar atau hoax. Bisa aja hoax, tapi juga bisa juga benar. Oke, jujur aku setuju banget sih sama pernyataan dari Raffi sama Gifari. Tapi kita belum ngedengar nih pernyataan dari Alika kayak gimana ya kira-kira. Oke, kalau ya kayaknya masih ya kita sebagai pelajar ini tuh sebenarnya kita tuh masih punya banyak peran. Betul, setuju. Ya, setuju. Oke. Nah, jadi meskipun kita belum boleh ya turun ke jalanan, teriak-teriak di jalanan, ikut demo itu, kita sebagai pelajar itu belum boleh. Tapi sebenarnya kita tuh masih punya banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai pelajar untuk mendukung membawa negara ini tuh menjadi lebih baik. Nah, terus di sini juga aku yakin kita itu sebagai pelajar pasti punya peran yang gede, pasti punya peran penting. Meskipun kita mungkin belum bisa demo, kita belum bisa langsung nih ketemu yang petinggi-petinggi di sana. Tapi menurut kalian ada nggak sih peran-peran kita nih yang masih pelajar? Kalau menurut dari aku sendiri sih tentunya ada ya. Karena kalau ngelihat kondisi nih ya, demonstrasi yang turun secara langsung ke jalanan itu kan cukup rawan gitu ya buat kita yang masih tergolongnya masih remaja muda gitu kan. Kayak sekarang tuh kan banyak yang, kalau orang-orang demonstrasi itu banyak yang menggunakan gas air mata. Itu kan cukup bahaya ya buat kesehatan kita sendiri. Jadi mungkin cara yang cukup efektif adalah kita tuh selalu mengupload
hal-hal positif terhadap negara kita ini agar bisa ini tuh membawa dampak baik kepada orang-orang lain gitu, agar orang-orang lain tuh bisa terpengaruh nih akan hal-hal yang kita upload yang bersifat positif ini. Dan juga yang pasti nih paling utamanya yaitu belajar dengan bersungguh-sungguh. Wih, dalam banget maknanya. Terus apalagi nih kalau menurut gimana? Berarti salah satu bukti nyata kita itu bisa dari hal yang sederhana banget nih. Iya, sederhana banget gak sih kalau kita sebagai peran pelajar nih. Nah, dari tadi Raffi ngomong nih, sebenarnya kita dari peran pelajar sebenarnya dari kita membangun diri untuk bisa jujur, udah bisa untuk bertanggung jawab, sebenarnya itu tuh benih-benih awal kita gak sih? Karena kita ini pelajar, terus kita juga adalah generasi selanjutnya yang siapa tahu memimpin negara ini. Makanya gimana pun peran pelajar itu pasti penting banget di situasi kayak di situasi saat ini ya. Terus gimana nih? Nah, dan memang kan semua itu kan muncul itu dari hal-hal yang kecil kan. Betul. Nah, mungkin hari ini bisa jadi kayak hal kecil tapi di masa depan itu menjadi hal yang besar. Iya gak sih? Ya. Iya sih, benar-benar setuju. Setuju. Makanya kita sebagai siswa itu kan pelajar, yang tadi aku bilang nih, benih-benih untuk masa depan. Kalau nggak diubah dari kita, ya siapa lagi yang bisa membawa perubahan dari negara ini? Iya nggak sih? Setuju. Terus menurut kamu lagi nih Alika, kira-kira ya apa sih faktor dari situasi saat ini? Apa yang tadi dikatain mereka itu benar banget. Nah, tapi ada satu lagi nih. Wah, apa tuh? Nah, kurangnya kepedulian sosial satu sama lain itu. Nah, jadi dari kayak from all this drama gitu. Nah, kalian merasa gak sih kayak adanya kekurangan kepedulian sosial? Oh iya. Oh iya, ada. Ya. Nah, jadi kalau kita kan lagi ngomongin Tentang demo demo, kan. ya. Nah, ya kalau kita lebih spesifik nih, kita sebagai pelajar belum boleh kayak ikut demo kan. Ya, Nah, belum betul. cukup umur juga. Nah, dan kalau mau bersuara juga itu paling maksimal di media sosial, iya kan? Iya. Nah, Benar-benar. nah, tapi menurut aku sebenarnya kita sebagai generasi muda itu juga harus kayak lebih ngeh kalau membangun kepedulian sosial itu penting banget. Nah, dan memang caranya itu cukup mudah. Ya dari hal yang paling sederhananya itu kayak bisa dimulai dari mendengarkan keluh kesah orang lain, menjenguk yang lagi sakit, dan sebenarnya contohnya juga masih banyak banget gitu. Oke. Berarti kalau gini gimana nih, Pip? Kalau menurut dari aku nih, berdasarkan dari pernyataan Alika tuh benar ya. Karena kalau misalkan kita nih ikutan demo tuh juga ada dampak besar juga nih terhadap iya, hubungan iya. interaksi sosial kita. Contohnya nih kayak adanya pecah belah antara golongan. Jadi ada kayak suatu kelompok yang mungkin istilahnya itu tuh berpihak sama suatu hal, tapi ada juga kelompok lain berpihak lain sama suatu hal lain. Bertubrukan kayak Iya. gitu ya. Oke. Kan Terus? kayak kalau itu tuh kan malah memunculkan benih-benih perpecahan bangsa gitu kan. Jadi mungkin seharusnya itu tuh sebagai pelajar atau generasi baru nih kita tuh harus saling bersatu. Jadi kita tuh harus berusaha untuk membangun negara kita tuh menjadi lebih baik dengan kita tuh melakukan hal-hal positif secara bersama-sama. Jadi hal ini tuh kita bisa membuat orang lain atau masyarakat itu tuh terpengaruh gitu kan. Oh iya sih, berarti kan emang faktor dari semua ini tuh gak mungkin satu ya, gak mungkin Iya. faktornya cuma karena ini doang, pasti banyak faktor lainnya. Terus di sini juga aku setuju banget dengan pernyataan Alika tadi, kalau tentang kepedulian sosial itu penting banget. Apalagi kita nih ya, yang masih remaja-remaja gini, pasti lebih aware lah yang namanya kepedulian sosial. Bisa aja kan kita mulai dari hal sederhana, paling sederhana kalau misalnya teman kita kesulitan, kita bisa bantu dia sebisa kita. Terus juga kita bisa ajak teman-teman kita selalu untuk membawa ke dalam hal yang positif kayak gitu. Bener banget tuh. Semoga dari sini aku berharap dan semoga terjadi kita bisa sama-sama merangkul, bisa untuk Amin. membawa hal-hal yang positif. Ya Allah, amin. Ya, gimana ya? Mungkin hari ini gimana, Pip? Sebenarnya tuh kita untuk melakukan hal-hal seperti itu tuh sederhana ya. Karena bisa aja dengan berbagai cara. Namun dengan kalau kita melakukan berbagai cara itu tentunya ada juga dampak positif dan negatif kan. Iya, betul. Nah, kalau ada dampak positif yang mungkin paling sering gitu ya bisa terjadi ketika demonstrasi ini, yaitu kayak menyuarakan pendapat atau aspirasi kita secara terbuka, dan juga mungkin
saling hubungan yang erat untuk mencapai suatu hal agar kita tuh bisa berjaya gitu kan. Tapi selain itu kita juga pasti tentunya ada dampak negatif, Ya, betul. terutama buat masyarakat gitu kan ya. Buat masyarakat tuh yang mungkin paling sangat-sangat bermasalah untuk masyarakat itu tuh ekonomi ya. Karena dengan adanya dampak demonstrasi ini tuh bisa terjadinya kerusakan fasilitas atau berkurangnya wisatawan atau pemasukan terhadap beberapa bidang sektor ekonomi, dan juga adanya korban jiwa yang mempengaruhi kayak apa ya, keributan masyarakat itu jadi memicu gitu. Jadi semakin banyak gitu konfliknya. Iya. Oke, ngerti. Terus gimana? Oke, kalau dari aku sih ya, aku berharap kita itu selalu diberi kayak ruangan untuk kayak berekspresi, kayak menyampaikan pendapat juga kan, dan ya kritik sama dan ide tanpa takut. Soalnya pasti kita sebagai pelajar itu juga pasti sebenarnya kita ini pasti gitu. Iya, Tapi kayak takut gak tahu dijudge gitu iya. ya. Jadi nggak tahu cara kayak kayak mengekspresikan gitu apa yang kita pikirin. Oke. Nah, kalau dari aku sendiri di harapan ini tuh, aku berharap bahwa di Indonesia ini kita bisa semakin pendidikannya bisa merata dan bisa semakin meluas. Dan aku yakin banget salah satu faktor bisa berkembangnya negara itu adalah pendidikan. Makanya dari itu, aku berharap mau anak-anak di kota maupun anak-anak di desa itu tuh mereka sama-sama memiliki fasilitas dan memang diberikan kualitasnya yang memang terbaik dari kita semua. Kayak gitu. Betul. Kalau yang aku harapkan sih bagi generasi muda bangsa itu memiliki karakter kuat, akhlak mulia, menguasai teknologi dan informasi, bersaing global, serta memiliki semangat kewirausahaan dan inovasi. Selain itu, Berat banget. selain itu penting untuk tetap menjaga nilai-nilai persatuan, toleransi, dan cinta tanah air, aktif belajar dan pengembangan diri, serta memiliki kesadaran sosial dan kepedulian terhadap masyarakat. Wis kata-kata hari ini kali ya. Kalau dari aku sih mungkin utamanya karena toleransi itu pasti sumber dari segala hubungan masyarakat kan. Betul. Tapi aku mau nanya nih ke kalian, kalau menurut kalian nih ya, cara yang bisa kita lakukan kepada masyarakat dari diri kita sendiri nih untuk menunjukkan kepada masyarakat itu tuh bagaimana cara agar kita tuh bisa menjadi suatu negara yang demokrasi kembali dan menjadi negara yang bersatu kembali. Oke. Kalau dari aku, ini tuh sebenarnya jawabannya hampir sama kayak harapan Alika tadi. Karena aku sendiri yang sering banget nih ya, maaf banget ini aku sering banget scrolling medsos, aku sering banget mengamati apa yang terjadi di negara ini gitu. Nah, sebenarnya yang aku bisa harapkan dan bisa caranya gitu ya, itu tuh membuka ruang ekspresinya sebebas mungkin. Aku yakin banget di sini kita pasti punya banyak pendapat. Mungkin Betul. pendapat aku sama Rafif beda, dan dengan perbedaannya pendapat ini tuh bukan menjadi faktor kenapa kita tuh harus berantem gitu. Betul. Terus misalnya nih Alika sama Givari berantem karena berbeda pendapat. Sebenarnya memang bisa sangat mungkin terjadi gitu ya kalau ada perbedaan pendapat. Cuman di sini cara yang paling memungkinkan untuk membuat negara ini semakin demokrasi secara adil dan secara bebas yaitu dari ya kita diberikan untuk kesempatan untuk berpendapatnya secara bebas dan tidak ada judge apapun, kita tidak Oke. dihakimi apapun. Itu sih kalau jawaban dari aku. Berarti lebih mengarahnya itu ke pendapat yang secara bebas namun tetap positif dan tidak ada halangan oleh orang lain yang menjudge hal negatif gitu ya. Dan di sini pun selain kita bebas berekspresi itu kan tadi aku juga mengangkat tentang kita juga kadang ngerasa takut dijudge gak sih kalau misalnya kita berpendapat. Tentunya Soalnya sih, pasti. kayak gini deh, kenyataannya kita misal salah ngomong ataupun kita mungkin berbeda pendapat, biasanya kita langsung dikritik habis-habisan. Atau misalnya Betul. kita langsung dibilang, oh berarti yang ini nggak berpendidikan nih, ini nggak ada kualitasnya sama sekali. Nah itu juga salah satu faktor kenapa masyarakat sekarang tuh beberapa ada yang takut untuk berpendapat. Karena itu salah satu cara kita untuk bisa membuat negara ini semakin demokrasi yaitu dari kita diberikan bebas untuk berpendapatnya dulu gitu. Oke. Nah, aku nih ada nih satu pendapat dari aku yang cukup nyambung sama apa yang Nada jelaskan tadi. Kalian tahu nggak kalau di media sosial sekarang itu tuh platform media sosial tuh banyak yang kayak apa ya, live atau konten-konten itu tuh iya kan bener. banyak yang Banyak di take banget. down kan. Tahu.
Nah, kalau pendapat dari kalian sendiri itu gimana itu? Karena kalau menurut dari aku sendiri itu akhirnya itu memicu apa ya, kayak emosi dari para masyarakat gitu kan. Jadi banyak yang penasaran terhadap info-info terbaru, tapi mereka nggak bisa mengeksplor karena di take down secara mendadak kan itu juga kan. Dan itu tuh bisa dibilang cukup lama gitu waktunya juga. Jadi kayak kita tuh nggak bisa mendapatkan informasi terbaru yang lebih update gitu kan. Nah, kira-kira menurut kalian itu tuh apa sih yang bisa kita hadapin terhadap masalah itu, atau apa yang bisa kita jadikan solusi? Oke, gimana nih? Soalnya tadi aku udah ngejawab ya. Aku mau serahkan kepada Alika dan Givari. Gimana? Mau siapa dulu? Kamu dulu Oke, mungkin sih ya kalau dari aku. Dan memang aku tuh sadar bukan live-nya doang kayak ini di take down kan. Dan kebanyakan aku lihat di komentar itu memang kayak pada nyadar juga, oh ini post-postnya juga kok jadi beda banget gitu. Yang asalnya kemarin tuh demo, sekarang udah berubah jadi FYP semulanya gitu. Nah, apa tadi pertanyaannya, maaf? Kira-kira nih apa yang bisa kita lakukan nih buat kita sendiri dan juga orang lain atau masyarakat terhadap masalah ini yang konten di take down, live diberhentikan kan sementara, dan kira-kira solusinya itu apa yang bisa kita pancarkan kepada masyarakat? Lumayan sulit ya pertanyaannya ya. Dari pribadi kamu banget. Misalnya ya, kita ambil gampangnya deh. Misal Givari itu lagi bersuara nih, dia mahasiswa kayak gini demo. Terus tiba-tiba dia nge-live, terus dia tiba-tiba di take down. Kamu sebagai temannya gimana nih? Nah, kalau dari aku ya, aku sebenarnya punya, ini boleh ngomong kayak bener kayak keluarga sini, boleh kan? Gimana? Kayak ngomong kayak bener-bener cerita sendiri. Boleh? Oke, jadi sebenarnya aku ini udah punya teman yang sebenarnya udah mahasiswa nih. Nah, dan memang pas aku sadar itu semua video itu di take down, aku kayak aduh ini gimana nih? Soalnya aku otomatis aku jadi kayak langsung mikir ke kayak teman mahasiswa aku ini. Soalnya memang dia tuh ikut demo, dia pernah ikut demo, ikut demo yang DPRD ini. Nah, jadi aku kan ya intinya mah aku banyak nanya sih sama kakaknya gitu. Nah, dan memang ya of course dari pelajar sendiri, dari aku karena aku masih Siswa gitu masih siswa, masih SMP gitu. Jadi aku belum, ya aku udah bilang aku masih belum ikut demo. Ya palingan dapat informasi dari temen aku. Paling aku dapatnya dari situ sih. Iya. Jadi kalau ngomongin solusinya apa itu sebenarnya ya aku belum punya solusi yang sebenarnya gitu, yang kayak bisa memperbaiki itu. Ya susah banget. Nah, jadi yang aku lakuin itu palingan ya cuman ngumpulin informasi-informasi yang aku dapat dari temen aku gitu. Kayaknya sekarang giliran Givari gak sih? boleh. Tapi sebelum kita ke Givari, berarti dari jawaban Alika tuh sebenarnya mungkin dia tidak menjelaskan caranya, tapi menunjukkan bahwa kalau Alika tuh khawatir sama teman mahasiswa ya. Oh, mahasiswa. ITB. Oh. Soalnya kan demonya kan juga deket banget kan sama ITB kan. Ya jadi makanya aku ya aduh Khawatir gitu ya. Oke. Terus kalau dari Givari nih, gimana Givari? Kayaknya itu udah lengkap, paling banyak dampak-dampaknya nggak sih? Oke, boleh. Di sosial media kan suka ada yang suka live berjualan gitu ya. Oh iya. Nah, jadi itu tuh bisa tertunda, keuangannya bisa menurun. Oh iya benar. Oh iya ya, benar juga loh. Jadi menghambat ekonomi. Iya, menghambat ekonomi. Keren. Iya sih benar. Soalnya beberapa kali aku lihat juga ada apa ya namanya live TikTok yang nggak bisa diaktifkan karena adanya permasalahan kita di ini. Dan untuk aku sendiri juga aku izin berpendapat ya. Di sini juga aku agak bingung dan kaget juga kenapa harus sampai tidak diperbolehkan, karena di luar sana tuh ada loh masyarakat, ada rakyat yang sedang, mereka yang kata Givari tadi lagi live, lagi jualan, terus gimana nih gitu kelanjutan ekonomi mereka kayak gitu. Jujur setuju banget. Dan ini tuh kan menjadi malah menghambat kemajuan ekonomi di negara gitu Iya, kan. Kasian juga kan. Bahkan ada lewat di FYP aku ya, dia tuh yang biasa ruangannya dipakai untuk live dijadiin kos-kosan. Waduh. Serius? Jadi gimana tuh? Jadi ruangan yang biasa dia pakai untuk nge-live jualan, akhirnya karena dia nggak bisa nge-live karena dia nggak bisa nge-live jualan, akhirnya karena dia udah kan nggak tahu tuh ya waktunya sampai kapan, jadi akhirnya dia beralih mengganti ruangan itu tuh jadi kos-kosan.
kan kos-kosan tuh cenderung agak susah ya buat untuk dipromosiin ya. Oke. Oke, berarti aku udah dapet semua jawabannya nih. Tapi sekarang sebelum kita tutup, aku pengen tahu gimana pendapat atau tadi kita kan harapannya sebagai generasi emas. Amin. Ya Allah, sebagai generasi emas. Aku pengen kayak harapan kalian beneran pure dari hati kalian tuh tentang negara ini, tentang mungkin ada keluarga kalian yang memang sedang terjebak di luar sana, apa pokoknya pendapat atau harapan kalian. Mulai dari siapa ya? Dari Rafif ah. pendapat ya. Boleh pendapat atau harapan atau apapun. Kalau harapan dari aku tentunya ya paling utama buat pelajar gitu ya, dari SD, SMP, SMA, mungkin terutama dari SMP ke SMA ya, karena pemikirannya yang mungkin jika dibandingkan dengan anak SD udah cukup lebih matang gitu ya. Harusnya tuh kita sebagai remaja-remaja itu tuh harus bisa nih memilah mana hal positif dan hal negatif. Jadi jangan hanya terpengaruh oleh orang lain, kan kayak sekarang tuh banyak buzzer ya yang suka kayak istilah itu menghasut orang lain untuk berada pada hal lain gitu kan. Banyak kayak hal negatif itu tuh kan berpengaruh buruk juga ya, bisa untuk diri kita sendiri. Mungkin kita tuh harus lebih pintar dan bijak untuk memilah hal negatif dan positif. Selain itu juga mungkin kita tuh harus mempengaruhi kepada keluarga-keluarga kita terhadap hal positif. Jadi kayak kita bisa ngasih aspirasi ke mereka atau bisa ngasih sekedar wawasan baru nih kepada mereka. Atau mungkin selain ke keluarga bisa juga ke teman-teman sekalian kan. Karena kan kalau ke teman-teman pasti nanti bakal merambat dan menjadi topik-topik lain kan, yang mungkin bisa membangun citra baru buat kita diri kita sendiri dan juga teman-teman gitu. Selain itu kita tuh juga harus tetap berada pada sisi baik untuk mencapai negara Indonesia yang maju, demokrasi dan kedaulatan rakyat sesuai dengan undang-undang ya. Selain itu mungkin Indonesia tuh aku berharap semoga Indonesia tuh bisa kembali sehat lagi. Sehat di sini tuh maksudnya tuh kembali menjadi lingkungan yang baik, dan juga perpecahan itu bisa cenderung minim gitu ya. Lebih ke kerjasama. Oke. Sekarang jawabannya bagus banget jujur. Makasih loh. Aku pengen denger jawaban dari Givari dong. Aku harap sih demo ini bisa cepat diselesaikan, disosialisasikan dengan baik. Karena kan waktu demo juga terhalang belajar. Jadi PJJ atau online. Terus semoga bisa diselesaikan dengan baik. Dan soalnya kan kemarin juga pas PJJ suka ada yang belajar tinggal fokus, jadi berkurang. Merasa terpanggil deh. Internet juga kurang gitu kan. Jadi kurang bener belajarnya. Ya biar kurang bisa efektif kurang efektif. Jadi biar bisa di sekolah dengan baik, terus mendengarkan guru saat menjelaskan gitu. Terus kalau dari Alika gimana nih? Aku mau terakhir ah. Oke. Sebenarnya masih gak beda jauh dari Rapip sama Givari. Ya paling aku bakal simple aja. Ya aku berharap setelah Indonesia udah membaik gitu kan, udah kayak ya ini udah membaik, aku berharap Indonesia bisa jadi emas. Wih, gitu aja. Berarti jadinya bisa mempengaruhi negara-negara lain juga ya untuk berada pada hal positif. Iya, kita harap aja ya. Semoga kita semoga aja berharap agar negara-negara lain itu tuh bisa mengambil hal-hal positif atau sisi positif dari negara Indonesia. Iya, amin. Wow. Oke, kalau dari aku sendiri, di sini aku cuma berharapnya kita warga dengan warga saling jaga aja. Meskipun di sini aku tahu banget banyak faktor-faktor perpecahannya, tapi semoga kita itu bisa selalu menjaga satu sama lain dan bisa selalu menjaga. Pokoknya selalu menjaga persatuan deh. Soalnya kalau persatuan udah terpecah belah itu tuh udah susah banget untuk diperbaikinya lagi. Mungkin itu sih kalau dari aku. Udah berapa lama ya kayak kita jadi enjoy sendiri gak sih podcast di sini?
Ya udah deh teman-teman, terima kasih buat kita semua dan semuanya yang udah Terima nonton kasih di semuanya. podcast sesi kita kali ini. Dan semoga di podcast Berpikir with Pick Air ini tuh bisa membawa banyak dampak baik untuk kalian semua dan kita semua di sini. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.